Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistawati Sumi SPD. Saya guru di TK Manggis, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Izinkanlah saya akan membawakan sebuah orasi ilmiah yang diberi tema inovasi pendidik di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama, dalam 2 tahun terakhir ini, proses belajar mengajar berubah secara signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Musibah pandemi COVID-19 merupakan masalah yang menimpa seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, tanpa terkecuali dunia pendidikan di Indonesia. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang sangat mendadak, kondisi tersebut memaksa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan daring. Namun, di sisi lain, penggunaan sarana belajar dengan teknologi terdapat masalah tersendiri. Terdapat banyak varian masalah yang menghambat efektivitas terselenggaranya pembelajaran dengan metode daring, antara lain masalah keterbatasan penggunaan teknologi oleh para guru, kemudian terbatasnya sarana prasarana yang terstandar, terbatasnya akses internet, terbatasnya dukungan dana, dan pengaruh cuaca pada saat proses daring berlangsung. Sesuai dengan prinsip kebijakan pendidikan sebagaimana keputusan Mendikbud nomor 719-P-2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa pandemi kondisi khusus, yakni pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat, memperbaharui prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pengembangan dan pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, dalam penanganan dampak pandemi harus melibatkan stakeholder dalam penanganannya, meliputi pemerintah, orang tua, guru, sekolah harus dapat membuat sinergitas melalui inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran di sini dimaksudkan adalah sesuatu perubahan yang baru dan bersifat kualitas. Tentunya ada yang membedakan dari yang ada sebelumnya, dan dengan sengaja dibuat untuk meningkatkan dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Inovasi memiliki makna yang berbeda. Inovasi pada dasarnya perubahan yang menyangkut dalam aspek tertentu dan sedikit lebih terbatas, sedangkan pembaharuan menyangkut lebih luas, bahkan bisa terjadi secara total atau lebih menyeluruh. Akibat adanya kompleksitas pemerataan dalam pendidikan di Indonesia pada saat ini dan adanya keterbatasan dana dan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga upaya inovasi dan pembaruan sangat perlu diadakan. Di sisi lain, tujuan inovasi adalah untuk meningkatkan yang meliputi sumber daya ketenagaan, dana, sarpras, termasuk sistem manajemen operasionalnya. Pemecahan masalah-masalah pendidikan yang sangat kompleksitas tidak efektif lagi jika dilakukan dengan pendekatan konvensional. Dengan demikian, inovasi atau pembaruan dilakukan untuk menjawab permasalahan pendidikan perkembangan yang lebih cepat. Adapun masalah-masalah pendidikan yang secara sistematis dapat dipecahkan dengan cara inovasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurang meratanya dalam akses pendidikan. Yang kedua, kurang serasinya antara kegiatan belajar dengan tujuan.
belum efisien dan ekonomisnya pendidikan, belum efektif dan efisiennya sistem penyampaian, kurang lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, serta belum meluasnya kesempatan kerja dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, pemerintah membuat inovasi di bidang pendidikan yang lebih cocok digunakan pada masa pandemik. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menganjurkan sekolah hingga universitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau disebut remote learning. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi, di mana murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orang tua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak. Guru mengalami kesulitan dan melaksanakan pendidikan jarak jauh atau daring yang cenderung dipaksakan karena kondisi pandemi COVID-19, dan guru cenderung fokus pada penuntasan pencapaian kurikulum. Keterbatasan waktu untuk proses belajar mengajar sehingga guru tidak dapat memiliki beban jam mengajar sesuai dengan ketentuan. Masalah pendidikan adalah bersifat kompleksitas sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakatnya. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, antara lain masalah mutu, masalah pemerataan, masalah efektif, dan relevansi. Dengan demikian, upaya yang dapat ditempuh dalam inovasi pendidikan adalah sebagai berikut: pembelajaran jarak jauh atau daring, kemudian pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau PAKEN. Selanjutnya, dengan strategi pembelajaran tertentu, peserta didik dapat terhubung dengan baik. Misalnya dengan pemberian tugas atau latihan, jadi guru dapat memberikan peluang bagi siswa untuk terjadi proses belajar. Teori mengajar lain yang bisa dan dapat digunakan pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 adalah teori mengajar, mencari, dan menemukan, di mana teori belajar tersebut mendorong peserta didik untuk mampu mencari dan menemukan informasi belajar baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam mempraktekkan teori mengajar ini, seorang guru diharapkan mampu mendekati, mengenali, menggali, dan mengembangkan potensi-potensi belajar peserta didik. Dari teori mengajar ini juga akan lebih efektif dan mendorong peserta didik mandiri dalam belajar dan berpikir tentang sesuatu, sehingga peserta didik memiliki pemahaman berdasarkan pola pikir yang dia alami. Mungkin inilah beberapa inovasi yang harus dilakukan oleh pendidik dalam rangka untuk mendapatkan proses kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah orasi ilmiah yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.